Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamsa Ramadan dengan NIM D04120104 dari kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan materi yang berjudul algoritma dan komputer. Next. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Next. Materi yang akan kami presentasikan mempunyai 8 submateri yang akan dibahas, yaitu pengertian algoritma, kriteria algoritma, komputer, program dan pemrograman, belajar pemrograman dan bahasa pemrograman, notasi algoritmik, pseudocode, dan algoritma tracing. Next. Untuk penjelasan yang lebih jelas terkait submateri yang akan dibahas, saya akan menyerahkan pembawaan materi kepada rekan saya. Untuk submateri pertama, dipersilahkan Saudara Patricius Malun untuk membawakan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya Patricius Malun dengan NIM D041201087 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian algoritma. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan, definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya, algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penelaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma, terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Berikut ini 3 bentuk dasar algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial, yaitu sebuah perintah yang dapat tersusun dengan sistematis dan berurutan yang nantinya muncul beberapa instruksi. Yang kedua, algoritma perulangan, yaitu sebuah perintah yang dapat digunakan untuk mengulang beberapa banyak perintah dengan memperhitungkan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga adalah algoritma percabangan atau bersyarat, yaitu suatu perintah yang dapat digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada. Sekian materi yang saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk submateri kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Faiza Nurul Inayah. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Faiza Nurul Inayah dengan nomor stambuk D041201104 akan menjelaskan mengenai kriteria algoritma. Yang pertama yaitu input atau masukan. Sebuah algoritma memiliki nol input atau input dari pengguna atau user. Maksudnya, inputan pada algoritma sudah dideklarasikan di awal program. Contohnya, program mencari sebuah luas lingkaran yang memiliki rumus pi r kuadrat. Pada program tersebut, pengguna hanya memasukkan nilai dari jari-jari, tidak memasukkan nilai pi karena sebelumnya pi telah dideklarasikan pada program di awal program. Next. Kemudian yang kedua yaitu output atau keluaran. Dalam penyusunan kriteria
Dalam penyusunan kriteria algoritma yang baik dan benar, minimal harus memiliki satu output atau keluaran. Karena algoritma mengusung teori IPO atau input, proses, dan output, di mana setiap ada masukan pasti ada proses dan keluarannya. Output yang dikeluarkan oleh program dapat berbentuk file, video, teks, audio, dan lain-lainnya. Dapat juga outputnya sebagai sebuah data yang disimpan di database. Kemudian yang ketiga yaitu finiteness atau terbatas. Terbatas maksudnya bukan berarti mempunyai keterbatasan dalam pengembangan algoritmanya, tetapi algoritma yang dijalankan harus mempunyai batas, atau bisa diartikan juga suatu program yang dirancang dan dieksekusi haruslah berhenti dan selesai pada output. Program yang buruk adalah program yang mengalami infinite, yaitu semacam program yang berjalan terus-menerus sampai not responding. Next. Kemudian yang keempat itu adalah definiteness atau pasti. Dalam perancangan program yang pasti di mana arah dan tujuan yang jelas. Program yang baik adalah program yang memiliki algoritma dengan pernyataan yang jelas seperti kapan dimulai dan kapan berakhir. Sebuah program tujuannya jelas. Pada hal ini, huruf cukup diperlukan tingkat kepekaan dalam membangun program tersebut guna memperkecil presentasi hasil yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi ini maksudnya adalah program tersebut tidak memakan banyak memori dan tidak melakukan hal yang tidak diperlukan selama proses. Ini karena setiap program akan memakan waktu yang lama untuk proses eksekusinya. Jika dalam program mengerjakan hal-hal yang tidak diperlukan, maka bisa dipastikan program tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau akan berjalan dengan lambat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk submateri ketiga akan dibawakan oleh Saudara Andi Muhammad Iqbal. Dipersilahkan untuk membawakan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu saya menjelaskan di sini bagian 3.1 yaitu komputer. Di mana pada mata kuliah dasar pemrograman komputer ini akan berkaitan erat dengan penggunaan komputer. Di mana oleh karena itu perlu kiranya Anda mengetahui bahwa diagram blok dari sebuah komputer terlebih dahulu. Diagram blok dari suatu sistem komputer dapat digambarkan seperti berikut. Next. Nah, uraian dari setiap gambar seperti diagram tadi terdapat 6, yaitu yang pertama input unit, di mana input unit atau piranti masukan di mana berfungsi untuk memasukkan data dari pengguna ke memori komputer, misalnya pada keyboard, mouse, dan card reader. Adapun yang kedua output unit, di mana output unit atau piranti keluaran berfungsi untuk mengeluarkan data dari memori komputer ke pengguna, misalnya pada monitor dan printer. Yang ketiga ada main memory, di mana main memory disebut juga seperti RAM atau random access memory yang merupakan wadah untuk menampung semua data dari masukan yang akan diolah selanjutnya oleh komputer. Main memory yang bersifat temporer, yang artinya data-data yang tersimpan di memori tersebut akan hilang jika komputer tersebut dimatikan. Yang keempat, arithmetic and logic unit atau disingkat ALU, di mana berfungsi untuk melakukan semua operasi aljabar dan logika pada komputer, di mana ALU ini atau arithmetic logic unit merupakan otak utama dari suatu komputer. Yang kelima yaitu control unit. Control unit di sini berfungsi sebagai mengatur seluruh aliran data yang ada di komputer. Control unit dari ALU atau arithmetic and logic unit juga disebut sebagai CPU atau central processing unit. Nah, adapun yang terakhir yaitu secondary memory, di mana secondary memory berfungsi untuk menyimpan semua data yang diinginkan agar tidak hilang saat komputer dimatikan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Untuk submateri keempat akan dilanjutkan oleh Saudari Mutmainah. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dan pemrograman. Sebelumnya, apa sih itu program? Program adalah kumpulan algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman itulah yang disebut dengan program. Kedua, apa sih itu pemrograman? Pemrograman adalah proses saat kita membuat, memperbaiki, dan memelihara suatu program komputer. Di sini sudah dijelaskan bahwa pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus pengetahuan lain seperti matematika. Pemrograman adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu, sehingga menjadi suatu program komputer. Bahasa pemrograman yang berbeda mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Gaya pemrograman ini biasa disebut paradigma pemrograman. Next. Program komputer atau seringkali disingkat dengan program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor. Sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengaksesan tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi oleh komputer. Program yang sama dalam format kode yang dapat dibaca oleh manusia disebut sebagai kode sumber. Bentuk program yang memungkinkan programmer menganalisis serta melakukan penelaah algoritma yang digunakan pada program tersebut. Algoritma baru akan efektif jika dijalankan oleh suatu pemroses. Pemroses itu dapat berupa manusia, mesin, dan komputer. Pemroses akan membaca setiap instruksi di dalam algoritma, lalu mengerjakan instruksi tersebut. Sebuah pemroses harus mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, mengerti setiap langkah di dalam algoritma. Yang kedua, mengerjakan operasi yang sesuai dengan langkah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk submateri kelima akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Rafiq. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dengan NIM D0411911027. Nah, jadi saya akan membawakan materi dengan subtema belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram berarti mempelajari metodologi pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam bentuk algoritma. Contohnya di situ adalah notasi algoritma, seperti yang akan notasi numerik, seperti yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Kemudian, adapun belajar bahasa pemrograman berarti belajar menggunakan suatu bahasa pemrograman, termasuk aturan sintaks dan instruksinya. Misalkan chart in pada C. Kemudian berdasarkan tujuan aplikasinya, bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa pemrograman bertujuan umum. Bahasa ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya Pascal, Visual Basic, dan Visual C++. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman bertujuan khusus. Bahasa ini lebih spesifik digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya MATLAB dan SQL. Nah, ini adalah aplikasi yang bakal kita jumpai sebagai anak elektro.
Nah, kemudian adapun bahasa pemrograman menurut tingkatannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mesin, yaitu bahasa yang dijalankan oleh komputer itu sendiri. Bahasa mesin ini tersusun atas rangkaian bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Ini kita pelajari di rangkaian logika dan dasar elektronika, seperti itu. Kemudian bahasa assembly. Bahasa ini memiliki tingkatan yang sedikit di atas bahasa mesin. Bahasa ini menggunakan kata-kata sederhana seperti mov, add, atau str agar dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa assembly perlu diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Penerjemahnya dinamakan assembler. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa ini adalah bahasa yang sering kita jumpai. Bahasa ini menggunakan instruksi berupa kata-kata yang mirip dengan bahasa sehari-hari. Bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dengan menggunakan compiler. Contohnya bahasa tingkat tinggi antara lain Pascal, Fortran, dan MATLAB. Lanjut. Terima kasih, moderator. Mungkin saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM D01201089. Saya akan menjelaskan mengenai notasi algoritmik. Notasi algoritmik merupakan standar yang dipakai dalam menuliskan teks algoritma. Dalam hal ini, algoritma dan program dibedakan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Program adalah serangkaian instruksi berurutan yang dituliskan dalam bentuk bahasa pemrograman agar dapat dimengerti dan dieksekusi oleh komputer. Notasi algoritmik dianggap perlu untuk menjembatani keragaman dan kompleksitas bahasa sehingga kita mampu untuk melakukan abstraksi. Notasi ini merangkum semua konsep pemrograman prosedural yang harus dapat dengan mudah dituliskan di atas kertas. Notasi ini lebih berorientasi kepada detail desain dibandingkan coding. Notasi ini hanyalah alat untuk menuangkan rancangan secara prosedural yang selanjutnya dengan mudah dapat ditranslasi menjadi salah satu program dalam bahasa tertentu. Next. Notasi algoritmik selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Judul atau header, 2. Deklarasi atau kamus, 3. Algoritma. Pada setiap bagian tersebut akan didefinisikan dan dipakai nama atau dituliskan komentar yang berada di antara tanda kurung kerawal. Nama. Nama dalam sebuah teks algoritmik adalah sesuatu yang dipakai sebagai identifikasi. Pertama, modul program, algoritma, skema program, dan sebagainya. Kedua, fungsi. Ketiga, prosedur. Keempat, type. Kelima, variabel. Dan keenam, konstanta. Judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma tempat mendefinisikan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi, modul, atau sebuah skema program. Yang pertama, deklarasi atau kamus. Kedua, deklarasi atau kamus adalah bagian teks algoritma tempat mendefinisikan. Yang pertama itu nama type, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Algoritma. Algoritma adalah bagian teks algoritmik yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritmik dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input atau output dan assignment. Kedua, sequence. Ketiga, analisis kasus. Keempat, pengulangan. Jenis-jenis notasi algoritmik beserta contohnya. Pertama, notasi algoritmik atau kalimat deskriptif, yaitu langkah-langkah algoritma dengan untaian kalimat deskriptif. Contoh, notasi 1 menyatakan langkah-langkah algoritma dengan rangkaian kalimat deskriptif. Program langkah-langkah membuat telur ceplok. Algoritma. Yang pertama, letakkan wajan yang berisi minyak goreng di atas kompor. Kedua, nyalakan kompor. Ketiga, jika wajan yang berisi minyak goreng mendidih. 4. Tunggu sampai mendidih selama 5 menit. 5. Masukkan telur ke dalam wajan. 6. Taburi garam 1/4 sendok teh. 7. Goreng sampai matang selama 2 menit. 8. Angkat telur dari wajan. 9. Letakkan di atas piring makan. 2. Notasi menggunakan bagian air atau flowchart. Notasi 2. Langkah membuat telur ceplok menggunakan diagram alir atau flow chart. Notasi algoritmik
Pada jenis ini menggunakan diagram air setiap instruksi. Digambarkan melalui visual daripada struktur program. Kotak 4 persegi panjang menyatakan proses, sedangkan pernyataan kondisional dinyatakan dengan bentuk intan atau diamond. Lihat gambar contoh diagram alir. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Fadli atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aksa Fadil. Kepada Saudara dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aksa Fadil dengan NIM D0412011118. Pseudocode adalah sebuah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman sesungguhnya, yang dimana bahasa ini ditujukan agar bisa dibaca oleh manusia, bukan komputer dan juga mesin. Hal ini bisa dilihat jelas dari kata pseudocode, yang merupakan gabungan dari pseudo yang berarti imitasi dan code atau kode. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pseudocode. Yang pertama, pseudocode memiliki fungsi sebagai alat dokumentasi. Yang kedua, pseudocode dapat mempermudah penggunanya dalam memahami serta memperjelas cara menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, pseudocode dapat membantu penggunanya dalam menuliskan sebuah algoritma yang akan dibuatnya. Yang keempat, pseudocode memiliki aspek yang sangat ringkas dan mudah karena pseudocode tidak bergantung pada suatu sistem tertentu, dan itulah yang menjadikannya prinsip utama dari sebuah algoritma. Tujuan dari pseudocode itu sendiri adalah agar manusia, khususnya para programmer, bisa dengan mudah memahami dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Terlebih lagi, aspek pseudocode relatif ringkas dan tidak memiliki ketergantungan dengan suatu sistem tertentu, yang merupakan prinsip utama dalam sebuah algoritma. Next. Selanjutnya itu secara umum, struktur penulisan pseudocode dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian judul. Bagian judul ini berisi judul algoritma. Biasanya pada bagian ini diawali dengan kata program, lalu diikuti dengan judul dari program tersebut dengan nama algoritma. Pada umumnya, nama algoritma hanya terdiri dari satu kata. Jika nama yang terkandung lebih dari satu kata, maka penulisan disatukan. Artinya, jika terdiri dari lebih dari 2 kata, maka spasi ditiadakan. Berikut ini adalah aturan penulisan nama judul. Yang pertama, judul tidak boleh terdapat spasi. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Yang kedua, judul tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, judul tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan sebagai keyword di bahasa pemrograman. Dan yang keempat, judul boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan kombinasinya selama tidak melanggar aturan tersebut. Contoh penulisan bagian judul. Program hitung underscore luas underscore trapesium. Yang kedua, bagian deskripsi atau deklarasi. Seperti namanya, bagian deskripsi ini digunakan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan jenis-jenis seperti variabel yang akan digunakan dalam proses algoritma. Di dalam pemrograman komputer sendiri terdapat beberapa variabel seperti bilangan bulat, desimal, pecahan, dan lain sebagainya. Contoh penulisan bagian deklarasi atau deskripsi, yaitu deklarasi var atau variabel luas, AB, CD, T, titik 2, integer, titik koma. Pada bagian deklarasi, biasanya diawali atau diwajibkan menggunakan tanda titik koma untuk mengakhiri bagian tersebut. Selanjutnya bagian ketiga atau bagian implementasi. Pada bagian implementasi bisa dikatakan sebagai bagian dari inti atau utama yang mana merupakan bagian jalannya sebuah algoritma. Pada bagian ini terdapat sekumpulan perintah algoritma. Perintahnya pun bisa berupa runtutan, kondisional, ataupun perulangan. Contoh penulisan bagian implementasi. Algoritma titik 2, AB, panah 10, titik koma, CD, panah 8, titik koma, T, panah 7, titik koma, luas, panah setengah, bintang AB, bintang CD, bintang T, titik koma, right, panah luas, titik koma. Dan ini next. Dan ini adalah contoh penulisan algoritma pseudocode. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk submateri terakhir akan dilanjutkan oleh Saudara Eki Syahriza.
Silahkan untuk membawakan materi. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Syareza dengan NIM D041201093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma tracing. Algoritma tracing atau pelacakan algoritma adalah proses menjalankan suatu algoritma secara teratur langkah demi langkah. Tujuan dari algoritma tracing adalah untuk memeriksa aliran logika dan mencari kesalahan dari algoritma tersebut. Algoritma tracing dilakukan dengan mencoba berbagai kemungkinan masukan dari algoritma tersebut. Algoritma tracing tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari suatu algoritma, melainkan hanya memastikan bahwa tidak ditemukan kesalahan aliran logika pada algoritma tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan saya yang telah membawakan materinya. Adapun juga setelah mempresentasikan materi algoritma dan komputer, dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan suatu prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer serta menggunakan suatu bahasa pemrograman. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi utama algoritma adalah untuk mempermudah kerja atau memudahkan kita dalam membuat program. Saya kira demikian presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah ucap dalam penyampaian. Dan kami sadar bahwa materi yang kami buat masih belum sempurna. Jadi kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan materi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.